Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida, NIM 201101030030043. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai aktualisasi pelayanan publik dalam good governance. Pendahuluan. Kepemerintahan yang baik good governance merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik saat ini. Prasetyantoko mengatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja perlu diterapkannya prinsip good governance. Pelayanan publik merupakan tugas wajib daripada aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa berusaha melayani kepentingan masyarakat dengan mentaati peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pelayanan publik suatu hal yang sangat mendasar bagi instansi pemerintah. Dalam rangka memberikan kualitas pelayanan yang baik dari aparatur negara, pemerintah membuat Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan terwujudnya batasan dan hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan publik dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat untuk terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, definisi pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang dan jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Definisi yang kedua, pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan badan usaha milik negara dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Lewis dan Gilman mendefinisikan pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Selanjutnya, unsur-unsur pelayanan publik. Yang pertama, penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan. Yang kedua, penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen atau customer yang menerima berbagai layanan. Dan yang ketiga, jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan. Dan yang keempat, kepuasan pelanggan. Dalam memberikan layanan, hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa yang mereka nikmati. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik. Menurut Brady dan Konin, dijelaskan bahwa kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara kenyataan atas pelayanan yang diterima dengan harapan atas pelayanan yang ingin diterima. Sedangkan ditambahkan oleh para suraman, Zeitmal dan Berry dalam kualitas pelayanan adalah perbandingan yang diharapkan konsumen dengan pelayanan yang diterimanya. Dari pengertian dari berbagai pakar tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan berdasarkan perbandingan pengalaman yang pernah dirasakan dengan apa yang diharapkan atas pelayanan tersebut. Selanjutnya, prinsip pelayanan publik. Yang pertama, kesederhanaan. Dalam arti prosedur pelayanan publik tidak terbelit-belit. Yang kedua, kejelasan, yang mencakup persyaratan teknis, unit kerja atau pejabat yang berwenang, rincian biaya. Yang ketiga, kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan publik harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, akuransi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah. Yang kelima, keamanan. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Yang keenam, tanggung jawab pimpinan penyelenggara pelayanan publik. Yang ketujuh, kelengkapan sarana dan prasarana. Yang kedelapan, kemudahan akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai. Yang kesembilan, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan pemberi layanan. Dan yang terakhir, kenyamanan lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, dan nyaman. Selanjutnya, definisi good governance. Istilah good governance merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari kata good dan governance. Di dalam kamus, kata good sendiri memiliki arti kebaikan atau kebijakan, sedangkan kata governance memiliki arti pemerintah,
pemerintahan, dan ilmu pemerintahan, sehingga sifat dari kata govern mengandung arti sebagai tindakan atau melaksanakan tata cara pengendalian. UNDP memberikan definisi tentang good governance lebih ekspansif, yakni sebagai pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara, guna mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan dan kekompakan sosial dalam masyarakat. Adapun tingkatannya meliputi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani serta interaksi antara ketiga elemen tersebut. Selanjutnya, konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik. Konsep good governance menggunakan istilah pelayanan publik atau public service, disamakan artinya dengan istilah pelayanan umum atau pelayanan masyarakat. Pelayanan adalah fungsi pemerintah atau swasta untuk menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat. Sementara menurut Nurcholish, publik merupakan sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. Secara empirik, pelayanan yang disesuaikan tuntutan standar dan norma oleh organisasi publik masih perlu diperbaiki secara berkelanjutan, karena selama ini terdapat kecenderungan pelayanan yang diterima oleh masyarakat masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu, sinergitas komponen governance dalam pelayanan publik perlu dioptimalkan. Konsep sinergitas komponen good governance dalam pelayanan publik. Dwi Payana menyatakan sekurang-kurangnya terdapat 3 alasan yang melatar belakangi bahwa pembaharuan pelayanan publik dapat mendorong pengembangan praktik good governance di Indonesia. Yang pertama, perbaikan kinerja pelayanan publik yang dinilai penting oleh semua pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, warga pengguna, dan para pelaku pasar. Dan yang kedua, melalui penyelenggara pelayanan publik, pemerintah, warga sipil, dan para pelaku pasar berinteraksi secara intensif sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan para pelaku pasar. Dan yang terakhir, nilai seperti efisiensi, keadilan, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang mencirikan praktik good governance dapat diukur secara mudah dalam praktik penyelenggara layanan publik. Selanjutnya, prinsip-prinsip good governance. UNDP menyatakan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, good governance perlu menerapkan prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan mengacu 9 prinsip. Yang pertama, participation atau partisipasi. Yang kedua, rule of law atau kepastian hukum. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, responsiveness atau tanggung jawab. Yang kelima, consensus orientation atau berorientasi pada kesepakatan. Yang keenam, equality atau keadilan. Yang ketujuh, effectiveness atau efisiensi atau efektivitas dan efisien. Yang kedelapan, accountability atau akuntabilitas. Dan yang terakhir, strategic vision atau visi strategi. Selanjutnya, kaitan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik. Menerapkan praktik good governance dapat dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Upaya untuk menghubungkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik bukanlah merupakan hal baru, namun keterkaitan antara konsep good governance dengan konsep public service sudah cukup jelas. Argumentasi lain yang membuktikan betapa pentingnya pelayanan publik ialah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Inilah yang tampaknya harus dilihat secara jernih karena di negara-negara berkembang, kesadaran para birokrat untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat masih sangat rendah. Penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik. Penyelenggara pemerintah pembangunan pelayanan publik menurut paradigma good governance dalam prosesnya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pendekatan rule government legalitas atau hanya untuk kepentingan pemerintah daerah. Penyelenggaraan pemerintah yang baik pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Esensi pemerintahan yang baik, good governance, dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Hal ini sejalan dengan esensi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diajukan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat dan meningkatkan pelayanan publik. Dan yang terakhir, kesimpulan.
1. Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara. Negara didirikan oleh publik atau masyarakat dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya, negara dalam hal ini birokrasi haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual, akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. Yang kedua, good governance mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial budaya, politik, dan ekonomi. Yang ketiga, penyelenggaraan kepemerintahan yang baik good governance pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat, dekat dengan masyarakat dan dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance, maka 3 pilarnya yaitu pemerintahan, korporasi, dan masyarakat sipil hendaknya saling menjaga, saling support, dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang aktualisasi pelayanan publik dalam good governance. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.